Oh, wah, apa ini jam 2 sekarang? Selamat apa ya ini ya? Saya nggak bisa tidur, kesulitan tidur karena di otakku terus berpikir terus ya. Aduh, 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 aduh. Nah, kali ini saya saya kasih video dokumentasi saya waktu ke Vietnam bulan Maret. Bukan ini. Oke ya, ini ditonton dulu. Ini Vietnam ini sekarang kan GDP 8%. Jadi ini bangunan dari ujung sana 90% ini masih kosong ini. Gila ini. Mereka kan pinjaman ke bank ini kan sangat murah sekali ya. Sekarang jam 9 loh ini. Nah, kita jalan ke sana ya pelan-pelan ya. Mari kita lihat. Itu kosong semua ini. Bunga pinjaman di Vietnam ini sangat murah sekali. Gila. Kosong guys. Katanya UMKM itu cuma sekitar 1,5% kalau bunga pinjaman ke bank. Nah, kalau yang untuk bisnis itu sekitar 3 sampai 3,5-4%. Gila. Ini kosong semua. Itu belum di belakangnya ya. Belakang tadi pagi aku jalan. Wah, kosong. Ngawur ya. Kenceng ini. Mereka bangun, ini pas dibangun pakai utang bank. Utang bank yang sangat ringan, gila. Kosong semua. Oh, ternyata masih sampai ke sana, gila. Lagi ya. Ternyata jalannya belok dan masih ada GDP 8%. Oh, kosong semua guys. Kosong semua. Kalau sebelah sini masih hutan guys. Masih apa, dan jalan rayanya 3 jalur ya. Nah, bahu jalan satu pulang sama yang jalan raya seperti gini, tapi dia bangun jalannya ugal-ugalan. 3 menit ya, tapi kilo tangan nahan ini. Ya lagi pada pembangunan nggak sih ditutup ini. Belakangnya masih ada ya. Guys. Oh iya. Apa ini? Kosong. Kosong guys. Nah, yang itu ada itu kalau yang itu ada yang hijau market, minimarket itu ada. Vinpearl, Pukok. Gila. GDP 8% itu seperti ini. Oke ya. Stop dulu lah, tangan satu bahaya nyetir ini. 4 menit guys. Kemeng tangan.
Ini video ke satu. Ini ada lagi. Mana ya? Bukan ini nih. Ruko-ruko ini juga kosong semua ya. Banyak kosong. Oh, gila. GDP 8%. Real. Stok market naik 7 kali lipat. Pembangunan gila-gilaan. Kalau GDP 8%. Jadi kan kita tahu apa yang kita semen dalam bidang apa konstruksi dan properti ya. Oke. Lalu yang ini ada lagi satu lagi buktiran. Ini juga pembangunan kan. Besar. Oh, itu yang keren-keren itu naik itu. Oh, itu banyak keren itu. Tuh, jadi di atas 6% kita sudah harusnya portofolio kita tahu kita harus masuk ke sektor yang mendukung untuk di konstruksi dan properti ya. Pinjaman bunga bank otomatis kan harus turun, harus memang harus kecil. Mungkin ya 4% pinjaman, 4-5%. Indonesia turun, mungkinnya Indonesia sampai di atas 8%. Gila ini. Oke ya, jadi kita nanti masuk sektor konstruksi dan properti itu saat Indonesia GDP-nya sudah di angka 6,5 ke atas, kita mulai masuk guys. Ini adalah satu contoh yang terjadi di Vietnam. Stock marketnya 7 kali lipat. Vingroup banyak naik 7 kali lipat dari 1 tahun terakhir. Oke ya, semoga terjadi. GDP kita juga akan bisa ke 8% di 2029. Oke ya, nah di Vietnam ya, saya menyadari loh, ini pembangunan banyak, tapi masih kosong. Bangunannya saja yang berdiri begitu, saya mendekati, saya lihat dalamnya. Dalamnya itu masih tanah. Lantainya itu nggak ada, masih tanah. Loh, kok begini ya? Jadi ternyata di Vietnam, itu kalau kamu pinjam untuk bangun properti, itu bunganya murah. Murah bunganya. Apalagi kamu kalau bikin rumah, ya toh, itu murah tambahan. Cicilannya murah. Kenapa kok bisa murah? Karena di Vietnam untuk beli rumah itu bisa diangsur selama 30 tahun. Jadi setiap bulan
pekerja, kita ngomong pekerja kan ya, kelas level buruh lah, UMR kan, itu bisa punya rumah, mampu untuk membeli rumah. Ya yang standar ini ngomong no rumah yang kecil ya, yang standar kan. Tipe berapa ya sekarang? 45 kan? Yang kecil itu loh. Rumah tapak. Atau bahkan kalau di kota itu apartemen, rusun lah kalau kita ngomong rusun. Itu bisa dicicil sampai 30 tahun sehingga angsurannya itu murah. Pemerintah subsidi. Angsurannya itu murah. Per bulan ya ini yang fresh ini kok berita ini. Gitu. Ini fresh berita ini. Ini hanya strategi ini sebenarnya di China sudah diterapkan. Yang China meroket itu harus konstruksi harus booming. Begitu jalan dari bawah, level bawah, ekonomi yang masuk duit ngucur dari bawah, orang kalangan bawah ini kan jadinya punya duit. Akhirnya apa? Dia akan beli rumah untuk anaknya, untuk apa yang rumah yang kecil-kecil ini yang bisa diangsur lama. Kalau buat orang pegawai ya, itu nggak apa-apa. Mereka mau nyicil sampai 30 tahun itu mau. Biasanya cicilan rumah itu memang 5 tahun pertama, 4-5 tahun pertama agak berat ya. Apa? Kan cicilannya kan kalau fix ya, kalau kita biasanya rumah ini cicilannya fix. Sampai 30 tahun ya fix ya sekian. Nah, orang kerja di pabrik itu buruh itu apa? Setiap tahun itu kan karena inflasi kan dia gajinya kan naik kan, setiap inflasi kan naik. Jadi memang cicilan rumah ini dalam 4 atau 5 tahun pertama itu memang berat, tapi setelah nginjak tahun kelima biasanya itu gaji kita kan sudah naik, itu agak agak ringan cicilan, apalagi kalau sepasang suami istri sama-sama kerja, ya pasti sanggup. Dan pemerintah dari mana untungnya dia kasih subsidi ini? Nah, terjadi apa, sektor properti ini, tukang batu, tukang apalah semen atau apa, itu kan buru-buru, tukang kuli-kuli itu kan low ya, low education. Dan negara Indonesia itu banyak orang yang low education masihan, membutuhkan kerja kasar seperti seperti ini, kuli, tukang batu, apa bangunan, itu banyak sekali. Sehingga orang-orang yang edukasinya yang untuk saat ini ya, mereka punya pekerjaan. Akhirnya mereka ini punya pekerjaan, punya uang, bisa untuk menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi. Nah, akhirnya ekonomi mutar, di situ ada transportasi, kirim material, di sana ada sopir, ada kuli untuk naik turun kan, loading, terus di setiap ada konstruksi juga ada orang yang jualan warung, warung makan, dan macam-macam ya. Ekonomi yang di tingkat bawah itu muter, duit itu muter. Ini yang terjadi di Vietnam. Yang saya lihat, saya perhatikan, oh, jadi Vietnam waktu dia DGP-nya 6 ke atas, 6 arah ke 6 ke atas, propertinya itu ngebus. Di mana-mana itu keren, itu pembangunan. Hanya kan tahun 2025 kan saya ke sana. Setiap tahun kan saya ke sana loh. Kok bangun gila-gilaan itu enggak ngerti. Terus akhirnya di awal tahun ini saya mulai paham, oh ternyata arahnya begini. Karena sektor konstruksi yang di konstruksi ini itu menyerap tenaga kerja yang dari
low low education. Nah, ini banyak fotokopi, guys. Nah, lihat ya, BTN menyiapkan skema KPR subsidi dengan tenor tambah tambah gila lagi. Indonesia 40 tahun. Di Vietnam itu 30 tahun, di sini 40 tahun. Bunga mulai 2,75%. Ingat. Jadi cicilan rumahnya per bulan 700 sampai 800 ribu. Bagi masyarakat desil 45. Nah, hmm, ini BTN bersama kereta api membangunkan hunian berbasis transit oriented development Garai apartemen, ya kan? Nah, ini kan kelas apartemen yang rusun ya istilahnya ya, dekat-dekat. Kalau di Jakarta harusnya itu rumah itu harusnya ke atas supaya transportasi bis kota itu stopnya gampang. Jadi di kota itu rusun, nanti di agak mungkin tier tier 3 atau tier 2 kawasan kayak seperti di sini ya, tempat saya di Pasuruan sini itu nanti ada rumah tapak tapi yang untuk karyawan yang bisa dicicil. Ini menarik, ini di copy plug ketek. Nah, ini ada di Tangerang ini sekarang ini, apa, lagi show di Nispik 2 ini. Aduh, kalau tinggal di Jakarta, teman-teman yang tak di Jakarta, boleh dong, tolong dong mampir ke sini dong, main-main ke di sini dan tanya dong untuk lebih detailnya. Ya, setelah itu bantu saya lah, komen-komen di nanti di sini, tolong dijelaskan ya. Ah, hmm, nih. Kami membuat jangkauan dulu supaya orang yang tadinya tidak bankable menjangkau. BTN juga masih menunggu kebijakan terkait KPR subsidi dengan tenor. Apabila skala operasi angsuran diberikan hanya 700 hingga 800 per bulan loh. Itu murah sekali sehingga masyarakat nanti ya, hmm, ya. Daripada ngekos, lebih baik belilah. Ya kan? Kalau sekitar 1 jutaan harganya, kalau saya ya lebih baik ngekos dalam, mending saya beli lah. Kalaupun nanti misalkan 5 tahun atau 10 tahun, 8 tahun, tinggal saya jual over kredit aja. Tinggal saya jual over kredit. Kalau saya lalu saya pindah. Ini kan uang ini kan masih kembali ke saya karena over kredit kan. Ya kan? Over kredit kan. Daripada saya ngekos, kalau saya ngekos, saya bayar katakan alokasi kos, uang kosnya 1 juta. Setelah nanti 5 atau 8 tahun saya pindah kerjaan kerjaan di luar kota atau di mana, ya nggak apa-apa. Kalau ngekos ya tinggal pindah kan, tapi uang 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 yang kita uang uang bulanan yang selama 7 8 tahun inilah ini kita bayar di sini kan hilang. Nah, tapi kalau kita ada program ini, saya lebih baik daripada ngekos, saya lebih baik membeli nyicil. Oke, nggak apa-apa, ambil 30 tahun. Begitu ini dalam 8 tahun, oh saya promosi pindah kota, ada lowongan. Ini tinggal saya jual over kredit. Saya jual over kredit, saya pindah. Saya masih dapat uang saya kembali itu loh. Daripada saya ngekos itu nggak balik duitnya, ya kan? Tapi saya lebih lebih baik beli satu, kerja sini. Nanti kalau pindah nggak apa-apa. Ini tinggal over kredit, jual over kredit. Saya masih masih kembali, uang masih sebagian kembali kan daripada ngekos. Wong toh sekarang ngekos pun ya listrik masih bayar sendiri.
Ya kan? Nah, ini yang terjadi di Vietnam seperti ini. Makanya dia propertinya di mana-mana itu bangun. Sampai saya touring motoran sampai ke kota, nggak kota besar ya, melewati kota kecil-kecil kecil. Itu yang terjadi juga, pembangunan massal. Nah, gitu. Ini nanti, ini kalau satu sukses, si KAI ini punya lahan di stasiunnya, punya lahan, dia bikin eh, apartemen rusun apa, pasti KAI akan ngopi lahannya di stasiun seluruh Jawa ini bisa-bisa dikopi, bikin hunian-hunian kayak gini, terutama di kota tier 2, tier 3 ya, bisa, bisa. Dan eh ini harus ke sini, ini pasti pasti dikopi. Apa yang terjadi di ini kan pertama China sukses, Vietnam kopi, sekarang Vietnam sukses. Ya sekarang Prabowo ini kan tinggal di kopi aja. Kalau nggak salah kemarin Purbaya ngomong kita sudah GDP kita dari Q2 ini kan sudah sekitar 5,3 atau 5,4 ya. Pertama kalinya di atas 5%. Jadi harusnya ini tahun depan itu harusnya kita bisa sampai 6%. Nah, saat ini mungkin kalau saya ya, kayaknya kepikiran ini mau nyicil ini, start masuk sekarang. Gamenya di sini itu gamenya di sini beli dulu, cicil. Strategi saya itu saya mau beli ini, masuk di sektor ini untuk menunjang GDP ke arah di atas 6% mulai masuk ke sektor properti dan konstruksi di bangunan rumah. Nah, saya untung dari tempat lain, saya belikan sebagian. Mungkin alokasi keuntungan ini 20% dari keuntungan masuk ke emiten yang nanti akan diuntungkan di sektor ini ya, rumah tapak. Kalau karena ini gamenya ini akan nafasnya harus panjang, minimal 2 tahun. Berarti ini 2000, anggap aja ini sekarang kan akhir ya, September. Kita nyuri start di September ini. Anggap 2007, 2008. Jadi nanti kita panennya di 2029. Saat itu 2029 apa yang terjadi? Pemilu, guys. Itu adalah pemilu periode kedua. Jadi Prabowo kalau mau menang, program-programnya harus bisa sukses. Dan antara perumahan rakyat harus sukses. MBG termasuk kan, Kopdes ini kan, 4 poin ini. Dia harus sukses program dia supaya dia bisa kepilih lagi di 2029. Benar ya, pemilu 2029 kan? Betul ya? Coba. Loh, kok Kaisa ya? Iya, 2029. Betul kan? Nanti pemilu 2029. Dan ini sangat menarik. Ini fotokopi tag keteplek apa yang terjadi di Vietnam seharusnya dalam 2 tahun. Berarti kan 2029. Laporan full year keuangan 2028 rilis itu kan berarti kan di 2029 kira-kira bulan 3 atau bulan ya bulan Maret kan paling lama Februari atau Maret itu rilis. Aku yakin, konviksiku yakin ini BBTN potensi multi bagger ini.
potensi multi bagger BBM. Sekarang PI-nya 3,5, di bawah 4, gila Pak. PBV 0,46. Seksin. Kenapa kok BBTN? Karena ini sudah spesifikasi pemerintah sudah nunjuk bahwa program yang perumahan rakyat ini nanti angsurannya dihandle sama BTN ini, dihandle sama BBTN ini. Cicilan yang ini. Dan saya berharap swasta nggak diperbolehkan, jadi hanya BTN saja. Kamu kalau mau program cicilan yang 30 tahun atau bahkan sampai 40 tahun ini, yang kelas desil 45 ini ya, nah, katanya kan desil 45 ini, saya apalagi berharap pemerintah menunjuk bahwa cuma bisa di BTN. Lu ada monopoli ini guys, ini bisnis monopoli, nggak ada kompetitor ini mood, ini punya mood ini. Kalau kalau ilmunya Warren Buffett, cari bisnis yang moodnya itu kuat, nggak ada lawan ini. Oh, jadi teman-teman kalau yang di Jakarta, tolong dah main ke sini, coba tak ditanya tentang ini, apakah program ini hanya bisa di BTN, di bank BTN, bank lain nggak bisa. Wah, kalau betul terjadi itu, nggak tahu ini meledak ini, meledak ini. Oke ya, eh hampir 30 menit. Jadi, waduh, nggak sia-sia saya ke Vietnam ya. Ini foto polio kecil saya. Apa perlu saya ringkes saja semua ini ya, all in ke BTN? Aduh, 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 aduh. Wah, gila, banyak ide tapi duitnya nggak ada guys. Aduh, 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 aduh. Saya itu suka konsentrasi no. Seperti saya beli era. eh, Begitu laporan keuangan keluar, loh, waktu Q1 keluar, oh begini, ini sangat menarik lah, saya langsung beli itu. Makanya harga saya di average-nya 412. Kan drawdown sampai 300 berapa itu, minus berapa puluh persen ya, lupa saya. Lebih dari 20, ya saya biarkan aja lah. Ternyata ya dalam 3 bulan ya naik kembali plus 20%. 3 bulan, anggap aja ini kan yang punya aguan kan, anggap aja saya beli ini ngutangi Om Aguan, saya kasih utang Om Aguan 3 bulan apa berapa bulan, nggak sampai setahun, dikasih bunga sekian ya, saya ban kamsia lah daripada naruh di bank. Menarik ya, ternyata Dimas hari ini naik kenceng ya, kaget saya. 12% ya. Loh, 12 poin ya, kaget ya, nggak tahu. Hari ini nggak seberapa lihat ya. Kaget loh. Ingat ini juga.
kenceng. Waduh. Ini kalau inet ini the next DCII betulan seperti halusinasi saya, impian saya. Aduh, nggak tahu dah. Mungkin ini adalah tiket saya untuk pensiun. Nggak perlu kerja seumur hidup. Gila. Ya lihat aja nanti. Kalau bisa 3.000 atau 5.000 udah, waduh happy banget ya. Aduh, aduh. Oke ya, saya rasa ide investasi yang fresh, GDP, ini GDP ke arah 6, 6, 6, di atas 6, harusnya tahun depan Indonesia bisa nyentuh 6%. Sektor ini yang kita harus curi start. Salah satu, saya suka di BTN. Apalagi kalau betul program ini hanya bisa di BTN saja yang dikasih mandat sama negara. Waduh, monopoli ini, guys. Nah, kalau yang kedua ya sektor SMGR ini yang terdepresiasi banget, banget, banget ini. PBV-nya 0,2. Ini kalau balik ke PBV 1, untung 400% ini kalian. Kan program ini kan kalau jalan kan pasti ya semennya ya pasti SMGR lah. Masa mau beli semen merek yang nasional dari INTP kan ya nggak mungkin. Dan lalu ini yang ditunjuk konstruksinya siapakah? Apakah PTPP? Ya nggak mungkin PTPP kan nanti dikhususkan. Ya mungkin WG atau apa ini? Ya bisa jadi WG. Yang diuntungkan nanti juga WG. Waduh, apa bikin satu sesi khusus untuk membedah pohon investasi tentang ini ya, program pemerintah ini ya, yang dikopi dari Vietnam ya. Oke, gimana? Perlu nggak bikin pohon investasi? Saya ngeriset kecil-kecilan ini. Kalau teman-teman minta ya saya akan ngerjakan, kalau enggak ya enggak. Oke, ya apalagi ya, banyak riset malah pengen beli tapi duitnya nggak ada, nyangkut. Soalnya target TP ku kan belum selesai gitu loh. Aduh, aduh, aduh. Oke ya, sampai jumpa. Ini ide investasi di apa judulnya apa ya? Ide investasi GDP 6% gitu aja. Ya, ini ide investasi GDP 6%. Kalau GDP 6% harus dilakukan, pemerintah harus wajib melakukan yang seperti ini, program ini. Wajib. Ini sudah terbukti di Vietnam berhasil. Jadi orang Vietnam itu lebih daripada dia taruh duit di bank, dia lebih baik mengajukan kredit untuk bangun perumahan, bangun ruko kayak di situ ya. Karena murah, kreditnya murah. Begitu ruko itu jadi apa? Itu harga sudah naik. Kan bangun kan paling 2 tahun nggak sampai, maksimal 2 tahun. Kalau mau dikebut-kebut kalau di Indonesia ini ya dikerjakan 24 jam ya nggak sampai 2 tahun ya jadilah bangun rumah kecil itu. Oke, harus masuk ya. Nanti kita lihat tesis investasi ini dalam 1 sampai
pastinya tahun depan, pastinya ini kalau program ini sudah jalan, pastinya tahun depan sudah wis, saya yakin signifikan nanti ini BTN naiknya. Nanti setelah 2 tahun, tahun kedua di 2029, potensi multibaggernya di sana di tahun 2029, laporan full year 2028 rilis. Oke.